Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yakub Adiaksa dengan NPM 232102118. Di sini saya akan membuat video untuk menyelesaikan tugas akhir pada mata kuliah Auditing 1 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Lutfi SE MSI. Dan pada kesempatan ini saya mendapatkan materi pada kode B8 yaitu tentang Standar Audit 300 Revisi 2021. Selanjutnya adalah latar belakang. Audit laporan keuangan memerlukan perencanaan agar proses pemeriksaan dapat berjalan dengan sistematis. Tanpa perencanaan yang baik, auditor beresiko kehilangan fokus dan tidak mengetahui area mana yang harus diprioritaskan. Oleh karena itu, Standar Audit 300 hadir untuk mengatur bagaimana perencanaan audit harus dilakukan oleh auditor. Selanjutnya ada pengertian Standar Audit 300. Standar Audit 300 merupakan standar audit yang membahas secara khusus tentang perencanaan audit atas laporan keuangan. Standar ini menjelaskan tanggung jawab auditor dalam menyusun perencanaan audit sebelum audit dilaksanakan. Standar Audit 300 Revisi 2021 ini mulai berlaku efektif untuk audit laporan keuangan pada periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022. Selanjutnya ada tujuan perencanaan audit. Perencanaan audit bertujuan agar dapat dilaksanakan secara efektif dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya perencanaan, auditor memiliki arah yang jelas dalam menentukan prosedur audit yang akan dilakukan. Hal ini membantu auditor mencapai tujuan agar audit laporan keuangan bisa berjalan dengan optimal. Selanjutnya ada manfaat perencanaan audit. Perencanaan audit membantu auditor untuk memfokuskan perhatian pada area yang penting dan memiliki resiko yang cukup tinggi. Selain itu, perencanaan memungkinkan auditor mengidentifikasi potensi masalah sejak tahap awal audit. Dengan demikian, waktu dan sumber daya audit dapat digunakan secara lebih efisien. Selanjutnya ada peran dan waktu perencanaan. Perencanaan audit bukan merupakan tahap yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari proses audit secara keseluruhan. Perencanaan dilakukan secara berkelanjutan dan dapat diperbaharui selama audit itu berlangsung. Penyesuaian dilakukan apabila auditor menemukan kondisi atau informasi baru selama audit. Selanjutnya ada keterlibatan tim perikatan. Dalam perencanaan audit, rekan perikatan memiliki peran yang sangat penting dan harus terlibat secara aktif. Selain itu, anggota tim perikatan utama juga ikut berdiskusi dalam proses perencanaan. Diskusi ini bertujuan untuk membagi tugas audit sesuai dengan kompetensi dan tanggung jawab masing-masing anggota tim. Selanjutnya ada aktivitas awal perikatan. Pada awal perikatan audit, auditor harus mengevaluasi apakah hubungan dengan klien dapat dilanjutkan. Auditor juga wajib memastikan kepatuhan terhadap etika profesi, terutama terkait independensi. Selain itu, auditor harus memahami ketentuan perikatan audit yang telah disepakati sebelum audit itu dimulai. Selanjutnya, ada strategi audit secara keseluruhan. Auditor menetapkan strategi audit secara keseluruhan sebagai dasar pelaksanaan audit. Strategi ini mencakup penentuan ruang lingkup audit, waktu dan arah audit, serta sumber daya yang jelas digunakan. Strategi yang digunakan harus jelas, audit dapat berjalan secara terencana dan terstruktur. Selanjutnya ada rencana audit. Rencana audit disusun berdasarkan strategi audit yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana ini mencakup prosedur penilaian resiko dan prosedur audit lanjutan yang dilakukan oleh auditor. Rencana audit berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan audit laporan keuangan. Selanjutnya, yaitu yang terakhir, ada kesimpulan. Perencanaan audit merupakan tahap yang sangat penting dalam audit laporan keuangan. Standar Audit 300 Revisi 2021 memberikan pedoman bagi auditor dalam menyusun perencanaan audit. Dengan perencanaan yang baik, audit dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan berkualitas. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.